Hai anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan dan yang di buku paket kita juga sudah belajar tentang penaksiran. Nah, Ibu ulang. Di sini kita sudah belajar tentang pembulatan pecahan biasa, pecahan campuran, desimal dan persen. Nah, di sini pecahan desimal kita lihat, kita ulang sebentar. Di sini misalnya 3,74 ini kita mau mengubah ke satuan terdekat. Kalau kita mengubah ke satuan terdekat, maka yang kita perhatikan adalah persepuluhannya. Persepuluhannya di 3,74 ini adalah angka 7. Nah, angka 7 ini sudah di atas 5 atau lebih dari 5. Kemudian berarti dia dibulatkan ke atas. Berarti kalau dia dibulatkan ke atas, maka di sini akan ditambahkan 1 ke angka 3, berarti dia hasilnya jadi 4. Begitu juga kalau misalnya ke persepuluhan, jika ditanya persepuluhan, berarti kita melihat perseratusannya. Perseratusannya yang mana di angka 3,74? Perseratusannya adalah 4. 4 ini masih di bawah 5. Maka kalau dia masih di bawah 5, dia ke angka 0 atau dibulatkan ke bawah, maka nilainya adalah 3,7. Yang tadinya ini angka 4 ini sudah 0, maka kalau 0 di belakang dia boleh tidak usah dituliskan, maka nilainya menjadi 3,7. Begitu juga kalau misalnya yang persen itu lebih gampang. Ini kita lihat, ini ada 18%, 73%. Nah, 18% ini dibulatkan ke puluhan terdekat. Kita lihat satuannya. Satuannya di sini adalah angka 8. Kalau dibuat ke puluhan terdekat, ini lebih dekat ke 10 atau ke 20? Iya, benar. Ini lebih dekat ke angka 20 karena 8 itu sudah di atas 5, berarti dibulatkan ke atas, bukan ke bawah. Nah, begitu juga dengan hal yang nomor 2-nya, 73. Ini angka 3, satuan di sini adalah angka 3. Angka 3 ini adalah di bawah 5. Berarti kalau dia di bawah 5 diturunkan atau dibulatkan ke bawah. Ini menjadi 70%. Nah, kemudian kita sudah kemarin belajar seperti ini dan ada juga beberapa yang sudah mengerjakan yang pecahan desimalnya. Nah, sekarang kita ke penaksiran. Kemarin di buku tema Bu Pena sebelumnya yang pas Google Meet kita sudah belajar mengenai penaksiran. Penaksiran itu adalah ada penjumlahan, pengurangan, pembagian serta perkaliannya juga. Menaksir berarti memperkirakan, berarti bukan hasil yang sebenarnya tapi kira-kira. Kira-kira itu penaksiran atau memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Ya, kemarin penaksiran itu bisa kita bulatkan dulu baru kita bisa menjumlahkan. Kemudian di sini penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, sama halnya dengan kemarin kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kita lihat contoh yang ada di buku kita. Ini 21/10 ditambah 58/9 sama dengan. Kemarin kita sudah bisa membulatkan pecahan campuran. Kalau kita sudah membulatkan pecahan campuran, maka yang 21/10 ini sama dengan, kalau ini kita pisah dulu 1/10, kita lihat 1/10. 1/10 itu ke bawah apa ke atas? Ya, dia ke bawah karena 1/10, angka 1 ke 10 itu masih jauh. Makanya dia tetap 2. Kemudian 8/9. 8/9 ke 9/9 lebih dekat ke 9/9 atau ke 1/9? Ini lebih dekat ke 9/9, berarti ini tambah 1. Ini ditambah 1, ini 5, berarti jadi 6. Maka dari hasil yang sudah kita bulatkan, bisa kita langsung jumlahkan, maka hasilnya 8. Sama halnya misalnya Ibu taruh contoh yang lain. Misalnya Ibu taruh 5 3/4 sama
tambah 4 3/7 sama dengan, nah di sini 5 3 4 4 3 7 bisa kita langsung buat dulu. Ini langsung kita keluarkan dulu yang 3/4 sama 3/7. Nah, sama dengan 3/4 ini lebih dekat ke 4/4 atau ke 1/4? Ya benar, ini lebih dekat ke 1 karena ini sudah saling berdekatan ya. Ini hasilnya ditambahkan jadi 1. Kemudian 3/7. 3/7 ini 3/7, 3 ke 7 itu masih jauh, berarti lebih dekat dia ke 0, berarti dia hasilnya 0. Kemudian ini tadi bisa kita tambahkan, ini tambah 1, ini ditambah 0, berarti jadi 6 ditambah 4 sama dengan 10. Itulah hasil taksiran dari 5 3/4 ditambah 4 3/7. Nah, gimana kalau misalnya ini jadi diganti dengan tanda kurang atau bagi atau kali? Sama saja ya. Penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu nanti kita bisa tinggal buat di sini pengurangan, pembagian, perkaliannya. Nah, sesuai dengan yang ada di soalnya, apakah dia penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Nah, misalnya kalau dia perkalian maka 6 kali 4 hasilnya 24, langsung dikalikan. Kalau misalnya pembagian langsung dibagikan, seperti itu ya. Kemudian sama halnya dengan misalnya di sini adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Ada yang desimal, ada yang campuran. Kemudian ini tadi ada yang dicampur, ada yang hanya satuan. Ini pecahan campuran. Maka kalau ini tidak usah dibulatkan lagi. Ini sudah 9, ini sudah bilangan bulat. Nah, kalau ini 3-nya ini bilangan bulat, 1/3 ini masih perlu kita bulatkan, yaitu 1/3 itu masih lebih dekat ke 0. Itu berarti 3 tambah 0 itu 3, berarti tetap 9 dibagi 3. Nah, sama halnya dengan ini 3,8 ditambah 1,2. Kemarin kita sudah membulatkan pecahan desimal, berarti kalau dia di belakang komanya ini seperti ini udah di atas 5, berarti ini ke angka 1, maka tambahkan di sini angka 1, berarti ini jadi 4. Kalau yang ini 1,2, 2 ini di bawah 5 kan, berarti dia 0, berarti ini tetap 1, berarti jadi 4 ditambah 1, maka hasilnya 5. Nah, sekarang kalian lihat yang halaman 23. Di sini ada menaksir penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian pembagian. Di sini penjumlahan pengurangan pecahan desimal. Di sini perkalian pembagian pecahan desimal. Nah, kalian bisa kerjakan yang bagian A sampai E dari nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 yang dikerjakannya itu bagian A sampai E. Sudah, begitu juga nomor 2 A sampai E, nomor 3 A sampai E, nomor 4 A sampai E. Nah, ini dikerjakan di buku latihan, dibuat caranya ya. Nah, di sini misalnya kalau angka 5 ini dia kan sudah bilangan bulat, maka tidak perlu dibulatkan lagi. Yang dibulatkan itu adalah 5/6 ini. Berarti 3. 5/6 ditambah 5 sama dengan ini 3, ini 5, kita keluarin dulu. Yang kita bulatkan ini 5/6. 5/6 ini lebih dekat ke angka 6. Maka dia jadi 1, ditambahkan ke sini 1, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, seperti itu ya, sampai yang ke bawah. Kalau dia sudah bilangan bulat, dia tidak usah dibulatkan lagi ya. Terima kasih, selamat mengerjakan.